Baik, em, sekarang setelah beberapa contoh di video sebelumnya, kita coba kembali lagi ke bentuk awal PDB orde 2 non-homogen. Di sini saya akan mencoba mengajak kalian melihat pola. Ini bentuk umumnya, ya. Kalau misalnya homogen, ya, B X-nya 0, maka Anda tahu solusinya dapat ditulis sebagai E pangkat A plus X plus konstanta dikali A minus X. Ya kan? Dimana A plus dan A minus adalah akar-akar dari kombinasi A2, A1 dan A0 ya. Min A1 plus minus akar A1 kuadrat min 4 A2 A0 per 2 A2. Nah, ya ini kita namakan juga sebagai solusi homogen, YH. Ketika dia non-homogen, B-nya ada, maka seperti yang kita tunjukkan kemarin, Y total dapat dinyatakan sebagai superposisi atau penjumlahan dari Y yang homogen ditambah Y yang partikular. Nah, Y yang partikular itu akan bergantung kepada apa fungsi B-nya. Ya. Oke. Nah, sekarang ya, kalau yang homogen, Anda lihat untuk bentuk PDB di mana A2, A1 dan A0-nya konstan, ya, bukan fungsi, maka Anda akan selalu bisa melihat solusi umumnya, solusi umum homogennya itu adalah eksponensial, ya. Eksponensial A plus dan eksponensial A minus. A plus dan A minus adalah akar-akar dari A2, A1 dan A0. Nah, ini eksponensial ini bisa real, bisa imajiner, seperti yang kita bahas di contoh-contoh sebelumnya ya. Tapi selalu eksponensial. Nah, sekarang bagaimana jika kita punya yang non-homogen, PDB non-homogen, dan BX-nya bentuk eksponensial juga. Tentunya di contoh terakhir, di video terakhir, saya sudah membahas bagaimana kalau BX-nya adalah fungsi sinus ataupun kosinus, dan Anda bisa lihat bahwa saya bisa meninjau kasus di mana BX-nya saya jadikan eksponensial imajiner. Ya kan? Kita kerjakan, di akhir kita tarik bagian real maupun bagian imajinernya dengan menggunakan relasi Euler. Nah, saya akan mencoba mengeneralisir di sini bagaimana jika Bx-nya itu secara umum adalah eksponensial. Sekarang gini, ketika B-nya itu dalam bentuk eksponensial, ada beberapa kemungkinan yang bisa kita temui. Pertama, ya, misalnya B-nya ini bisa berupa suatu konstanta dikalikan eksponensial saya namakan gamma X. Oke. Eksponensial gamma X. Nah,
di mana gamma ini bukan atau tidak sama dengan A plus dan juga tidak sama dengan minus. Jadi Anda lihat gamma ini berbeda nilainya dengan A plus dan A minus. Jadi misalnya A plusnya minus 2, A minusnya plus 1, gammanya misalnya plus 5 misalnya. Bisa jadi kan, B-nya dalam bentuk seperti itu. Atau bisa juga gammanya ini sama dengan salah satu dari akar tersebut. Oke. misalnya E pangkat beta X, di mana beta ini misalnya sama dengan A plus, ya, atau beta sama dengan A minus. Tapi dengan kondisi bahwa A plus dan A minus tidak sama. Ya, di sini kondisinya A plus tidak sama dengan A minus. Oke. Jadi ini kondisi kemungkinan kedua yang bisa kita temui. Kemungkinan ketiga, misalnya dalam bentuk seperti ini, Kappa E pangkat kappa X, di mana sekarang kapanya ini sama dengan A plus yang kebetulan juga sama dengan A minus. Jadi A plus dan A minus akar-akar kembar, lalu kebetulan kappa juga sama dengan itu. Ini kemungkinan ketiga yang bisa kita temui. Ya. Jadi kalau Bx dalam bentuk eksponensial X, eksponensial kali pangkat konstanta dikali X, maka konstanta itu bisa punya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, konstantanya akan sama, atau konstantanya tidak sama dengan kedua akar-akar solusi homogen, ya, tidak sama baik dengan A plus maupun dengan A minus. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, konstanta tersebut bisa sama dengan salah satu dari akar tersebut. Jadi bisa jadi konstantanya sama dengan A plus atau konstantanya sama dengan A minus saja. Itu kemungkinan kedua. Ya. Kemungkinan ketiga, konstantanya sama dengan A plus yang kebetulan sama dengan A minus. Jadi akar kembar, akar-akar homogennya kembar, lalu konstanta di pangkat Bx-nya juga sama dengan akar kembar tersebut. Itu kemungkinan ketiga. Ya. Jadi ada 3 kemungkinan yang bisa kita temui. Ya. Oke, di kemungkinan yang pertama, konstantanya itu gammanya tidak sama dengan A plus maupun tidak sama dengan minus. Nah, di kondisi ini bisa berlaku A plusnya memang juga tidak sama dengan A minus, atau bisa berlaku A plusnya sama dengan A minus tapi gammanya tidak sama dengan keduanya. Paham ya? Jadi harap dibedakan. Kita bisa mengklasifikasi seperti itu. Jadi ada 3 klasifikasi besar seandainya Bx ini fungsinya adalah eksponensial dari pangkat konstanta dikali X. Konstantanya bisa punya 3 kemungkinan ini. Nah, coba kita tinjau satu persatu. Apa yang terjadi kalau misalnya kondisi pertama yang muncul? Misalnya, apa ya? Oke. Saya ambil contoh yang ada di buku saja. Misalnya saya punya kondisi pertama dulu ya. Misalnya Y double aksen plus 4Y aksen min 5Y ini sama dengan 7E pangkat 2X. Ini kemungkinan pertama. Bagaimana kita melakukan menyelesaikannya? Kita faktorkan D D plus, boleh plus duluan atau minus duluan, nggak ada masalah. D minus, ini apa? Di sini akan ada 5, di sini 1, ya kan? Jadi dengan kata lain kita bisa mengekstrak A plus dan A minusnya. Ya. Berarti A plusnya apa? Saya akan mengambil A plusnya yang min 1. Kenapa? Karena
A plusnya adalah 1. A minusnya min 5. Ya, sebenarnya nggak ada masalah Anda mau ambil. Gini, kenapa dinamakan A plus dan A minus? Ya berarti karena Yang A plus ini lebih besar daripada yang minus. Kalau kedua akarnya real. karena minus 1 lebih kecil daripada plus 1, ya berarti ini pasti dari hasil yang plus, ini yang dari yang Minus. Oke, jadi Anda lihat A plusnya 1, A minusnya 5. Min 5. Ya. Nah, sekarang koefisien di pangkat eksponensial di ruas kanan berapa? 2. Ya. 2 ini ya. Ini berarti gamanya. Berarti Anda lihat ini masuk klasifikasi yang mana? Ini masuk klasifikasi yang pertama, Ya kan? 2 tidak sama dengan 1 dan juga tidak sama dengan minus 5. Berarti kita punya dua akar yang berbeda dan eksponen di ruas kanan juga berbeda dengan kedua akar tersebut. Oke, saya berarti bagaimana? Ya, kita selesaikan seperti biasa. Saya punya D plus 5 bekerja pada U sama dengan 7E pangkat 2X, ya kan? Yang kedua, saya punya persamaannya D min 1 bekerja pada Y sama dengan U. Kita kerjakan yang ini dulu. Ya. Kita kerjakan yang ini. Langsung saja, saya tidak akan mengulangi metodenya. Ini U aksen plus 5U sama dengan 7E pangkat 2X. Saya perlu kalikan kedua ruas dengan E pangkat 5X. Apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan, berarti di sini saya punya E pangkat 5X dikali U itu sama dengan 7 dikali integral E pangkat 2X dikali E pangkat 5X E pangkat 7X dx plus C. Integralnya adalah 1/7 E pangkat 7X. Berarti 7-nya cancel. Sehingga dengan demikian U sebagai fungsi X adalah E pangkat 7X dibagi E pangkat 5X adalah E pangkat 2X plus C1 saya namakan C1 E pangkat min 5X. Ini saya bawa ke sini, maka saya punya Y aksen min Y sama dengan E pangkat 2X ditambah C1 E pangkat minus 5X. Saya kalikan kedua ruas dengan E pangkat minus X, sehingga ini menjadi E pangkat minus X Y adalah integral seluruh di ruas kanan ini, integral dari E pangkat 2X dikali E pangkat minus X, E pangkat X, dx, plus C1 integral E pangkat minus 6X, dx, plus C2. Oke. Hasilnya apa? Saya tulis ulang E pangkat minus X Y sama dengan E pangkat X saja plus atau minus ya, min gitu ya, min C1 per 6 E pangkat min 6X plus C2. Dengan kata lain, ini adalah E pangkat 2X
E pangkat 2X min, atau saya jadikan plus aja konstanta, min C1 per 6 adalah konstanta, saya namakan A, E pangkat min 5X, C2 saya namakan konstanta B, E pangkat X. Ya, ini solusi solusi umumnya. Ini solusi homogennya. Kita sudah tahu pasti seperti ini ya, karena akar-akarnya adalah plus 1 dan min 5, maka pasti ada E pangkat 1X dan E pangkat minus 5X. Ini solusi partikularnya. Anda lihat solusi partikularnya itu fungsinya sama seperti fungsi Bx-nya. Oke? Ya memang seharusnya seperti itu ya. Jadi di sini pada kasus pertama, ketika koefisien di depan pangkat eksponensial ini berbeda dengan salah satu dari kedua, atau berbeda dengan kedua akar persamaan homogennya, maka solusi partikularnya itu mengambil bentuk yang sama, tinggal sekarang koefisien di depannya beda. Ini di sini 1, di sini 7. Poinnya apa? Poinnya adalah kalau Anda menemukan kasus seperti itu, ya, kalau Anda menemukan suatu persamaan PDB sama dengan katakanlah C E pangkat alpha X. Kalau Anda menemukan persamaan seperti ini, di mana alpha ini tidak sama dengan A plus maupun tidak sama dengan A minus, Anda bisa langsung menebak. Jadi Anda tidak perlu harus mengikuti uraian ini dari awal lagi, Anda tidak harus mengulang lagi, Anda bisa langsung menebak bahwa YP-nya ini pastilah suatu konstanta, saya namakan K, dikalikan E pangkat yang sama. Jadi apa yang Anda lakukan? Anda masukkan ini kembali ke sini. Dari sini Anda dapatkan apa nilai konstanta K-nya. Jadi ini mempercepat waktu. Ini ya shortcut istilahnya lah ya. Jadi Anda tidak harus, Anda tahu formalismenya. Saya selalu berusaha untuk menurunkan formalismenya di awal, tapi di sini saya memberikan semacam karakteristik ya. Untuk yang B-nya seperti ini, ya, Anda bisa langsung menebak, guessing, kira-kira bentuk fungsi Y partikular seperti apa. Saya bilang seperti ini, tinggal Anda harus menentukan K-nya. Bagaimana menentukan K-nya? Anda menentukan K-nya dengan memasukkan kembali solusi ini ke dalam persamaan diferensial tersebut. Kalau Anda dapatkan, berarti ya itulah nilai K-nya, gitu ya. Paham? Oke. Nah, sekarang bagian klasifikasi yang kedua. Bagaimana kalau sekarang kasusnya beta ini sama dengan salah satu dari akar. Jadi untuk memudahkan saya mengambil ruas kirinya sama, ya. Saya tulis di sini aja ya. Oke, yang nomor 2, misalnya ruas kirinya sama, Y double aksen plus 4Y aksen min 5Y, tapi saya ganti ruas kanannya. Misalnya ruas kanannya adalah 2E pangkat atau ya nggak apa-apa, sama aja, min 5X. Anda lihat min 5 itu sama dengan salah satu akar dari di ruas kiri ini, ya kan? Min 5 dan plus 1. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya salah satu akarnya sama?
asal koefisien di eksponensial ini, di pangkat eksponensial ini sama dengan salah satu akar. Apa yang terjadi? Ruas kirinya langsung sama ya, saya bisa bagi seperti tadi. Tadi adalah apa? D min D plus 5, D min 1 gitu ya. Y sama dengan 2E pangkat min 5X. Saya punya persamaannya D plus 5 bekerja pada U sama dengan 2E pangkat minus 5X. Ya kan? Nah, Anda lihat akar ini dan ini sama. U aksen plus 5U sama dengan 2E pangkat minus 5X. Saya tahu harus dikalikan dengan apa? E pangkat 5X. Ya kan? Jadi di sini saya punya E pangkat 5X U. Ya. Langsung aja, berarti ini apa? E pangkat 5X mengalihkan E pangkat minus 5X adalah 1. Berarti di sini integral di ruas kanan tinggal integral dx saja, ya, plus C1. Ya kan? Integral dx adalah x. Dengan kata lain, U sebagai fungsi x-nya itu hanyalah 2x E pangkat 5x. Ya. Sorry, min 5x maksud saya. Min 5x plus C1 E pangkat min 5x. Inilah U-nya, ya. Saya masukkan ke PDB orde 1 yang kedua, yaitu D min 1 pada Y sama dengan U 2x E pangkat minus 5x plus C1 E pangkat min 5x. Ini adalah Y aksen min Y sama dengan sama. Saya kalikan kedua ruas dengan E pangkat min X. Maka ini E pangkat min X Y sama dengan, oke, nah ini agak sedikit panjang, 2 integral X E pangkat minus 5X dikali E pangkat minus X adalah E pangkat minus 6X dx. Ya kan? E pangkat minus 6X dx. Benar ya? Ya. Oke. Plus C1 integral E pangkat minus 6 juga. Plus C2, konstanta integrasi kedua. Nah, integral yang suku kedua di subruas kanan ini mudah. Yang agak sedikit perlu mengerjakan adalah yang suku pertama. Ini kan dengan integrasi parsial. Oke, yang coba kita kerjakan secara eksplisit ya. Sekarang coba saya mau mengerjakan integralnya saja. Integral X E pangkat minus 6X dx ini apa? Kan saya bisa menggunakan integrasi parsial. Saya bisa definisikan integral PdV ini kan adalah PV integral dari
1 sampai 2 ini kan evaluasi PV dari 1 sampai 2 minus integral V dP. Ya kan? Integrasi parsial seperti itu. Sekarang tinggal mengidentifikasi mana yang P-nya, mana yang V-nya. Ya paling mudah, P-nya adalah X, maka dP adalah dx. dV adalah E pangkat minus 6x dx, maka V-nya adalah, integral ini adalah min 1/6 E pangkat min 6x. Oke, masukkan berarti integral x kuadrat E pangkat minus 6x dx adalah PV min 1/6 E pangkat minus 6x min integral V dP plus, berarti plus 1/6 integral E pangkat minus 6x dx. Ini berarti min 1/6 E pangkat minus 6x min 1/36 E pangkat min 6x. Oke. Plus konstanta. Konstantanya bisa saya serap di konstanta kedua ya, sama saja. Oke. Ini dari suku yang pertama. Dari suku yang kedua, ada yang salah. Oh enggak ya. 2x. Oh, maaf. P dikali V. Di sini ada x-nya maksudnya. Sorry. Di sini ada x. Karena P dikali V, P-nya x, berarti di sini x. Oke. Berarti E pangkat minus x dikalikan y ini sama dengan integralnya ini tadi hasilnya adalah ini semua min 2/6 adalah 1/3 min x atau min 1/3 x E pangkat minus 6x min 1/18 E pangkat minus 6x. Ini kalau diintegralkan hasilnya adalah min C1/6 E pangkat minus 6x juga, ya kan? Ini. Jadi dua suku pertama dari suku pertama di ruas kanan. Suku ketiga dari suku kedua di ruas kanan. Plus C2. Anda lihat di sini ada dua suku yang mengandung eksponensial yang sama, E pangkat minus 6x. Jadi konstantanya bisa saya gabungkan, ya kan? Saya namakan suatu konstanta A adalah minus 1/18 minus C1/6. Jadi suatu konstanta baru, nggak ada masalah. Oke. Sehingga Y sebagai fungsi X, Anda bisa lihat ini adalah min 1/3 di E pangkat X, berarti X E pangkat min 5X ditambah konstanta dikali E pangkat min 5X ditambah konstanta baru, konstanta lain maksud saya, dikali E pangkat X. Ini solusi umumnya. Dan dua solusi ini adalah solusi homogen. Yang kita fokuskan adalah solusi tersebut. Inilah solusi partikularnya. Bedanya apa dengan kasus pertama? Anda lihat pada kasus kedua ini, saya punya faktor pengali X di depan E pangkat minus 5X. Ini yang membedakan antara solusi partikular dengan solusi homogen suku pertama. Ya, jadi Anda lihat ketika pada kasus kedua, ketika pangkat
dari eksponensial driving force-nya itu sama dengan salah satu dari akar solusi homogennya, maka Anda bisa menebak ya, Anda bisa menebak bahwa YP-nya secara umum adalah konstanta. Konstantanya dalam kasus ini adalah minus sepertiga dikalikan X dikalikan E pangkat beta X. Ini bentuk solusi partikularnya secara umum ya. Apa yang harus Anda lakukan? Anda masukkan ini kembali ke persamaan untuk mendapatkan nilai K-nya. Oke. Saya rasa itu saya cukup menjelaskan ya. Artinya gini, Anda juga saya wajibkan untuk tetap membaca buku. Di buku teks itu dibahas banyak klasifikasi teknik mencari mencari jawaban. Ya, saya tidak membahas semuanya. Saya hanya membahas ya apa yang kira-kira tidak terlalu detail dibahas di buku. Saya coba bahas di sini. Ya, jadi tetap Anda harus butuh suplemen buku sebagai suplemen utama dari kuliah ini. Apalagi di kasus PJJ ini ya. Oke, sebagai penutup saya akan seperti biasa memberikan PR. Jadi dengan ini saya menyelesaikan pembahasan mengenai PDB non homogen. PR. Nah, oke. Jadi PR-nya ini yang pertama tentukan solusi umum dari Y double aksen minus 4Y sama dengan 10. Yang B-nya 5Y double aksen plus 6Y aksen plus 2Y sama dengan X kuadrat plus 6X. Jadi pada kasus yang pertama ini Bx adalah konstan, pada kasus yang kedua Bx-nya adalah fungsi polinom, fungsi kuadrat. Nomor dua, tadi saya sudah membahas mengenai klasifikasi pertama dan kedua. Jadi yang tentu untuk yang
problem nomor 2, tunjukkan atau ya tentukan solusi partikular untuk kasus yang ketiga. Kalau kapanya itu sama dengan A plus dan sama dengan A minus. Ya, untuk mengerjakan ini Anda bisa mengambil salah satu contoh bentuk PDB aja, terserah. Lalu Anda set kapanya sama dengan akar-akar kembar dari PDB tersebut. Yang ketiga, saya punya rangkaian RLC dengan sumber tegangan AC. Tentukan Q jika saya punya driving force, dengan kata lain ya tentukan solusi dari muatan dalam rangkaian tersebut. Jika sekarang saya punya sumber tegangan, ya ini Anda perlu modelkan bahwa dia, seperti yang kita bahas di beberapa video sebelumnya, bahwa ini bisa kita modelkan sebagai PDB non homogen. Anda sudah tahu teknik menyelesaikannya, sekarang tolong selesaikan. Epsilon 0 adalah konstanta, omega adalah frekuensi sudut dari sumber tegangannya. Baik, itu aja. Terima kasih.